Menelusuri jejak ibu kota Jakarta memang menyenangkan. Banyak hal yang bisa kita temui di Jakarta, dari kulinernya atau tempat wisata. Nah, untuk libur panjang begini, kita dapat memanfaatkan dengan berkunjung atau berjalan-jalan ke wisata yang ada di Jakarta. Banyak memang wisata yang ada di Jakarta, tapi tahu tidak sih tempat yang murah tapi bisa langsung menjelaskan sejarah Jakarta? Selamat pagi dan selamat berakhir pekan buat traveler semua. Senang sekali bertemu lagi dengan saya, Shia Nasution. Gimana? Udah pada ada referensi nggak mau liburan kemana di akhir pekan ini? Tenang, saya punya satu tempat yang murah, selain itu menambah edukasi. Pasti seru deh. Kalau gitu langsung aja ikutin saya yuk. Penasaran kan sahabat traveler saya di mana? Ayo tebak di mana? Yeay, sekarang kita udah sampai di Kota Tua. Ya, Kota Tua. Kota Tua merupakan kawasan penting di masa penjajahan. Kawasan ini mencakup sebagian wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Sama seperti kawasan kota lama di beberapa kota di Indonesia bahkan dunia, Kota Tua Jakarta ini dimanfaatkan sebagai tempat wisata bersejarah dengan mengubah fungsi bangunan lama menjadi museum yang menyimpan banyak informasi berharga tentang sejarah kota. Yuk, kita lanjut lagi jalan-jalannya. Traveler, gimana tadi keliling-keliling di Kota Tuanya? Ramai banget kan? Tapi tenang, perjalanan kita belum selesai sampai di sini dong. Karena aku bakalan ngajak kalian buat datang atau masuk ke Museum Fathahillah. Kira-kira ada apa aja di sana? Masuk aja, let's go! Museum Sejarah Jakarta menempati gedung Ekstadius atau Balai Kota Batavia. Museum Fathahillah juga biasa dikenal sebagai Museum Jakarta, karena di dalam museum ini terdapat banyak sekali peninggalan zaman dahulu yang berkaitan dengan sejarah Jakarta. Termasuk di dalamnya ada beberapa prasasti dan penjara bawah tanah. Nah, traveler, kita udah keliling-keliling tadi nih di dalam. Sekarang aku mau ngajak kalian ke bawah. Ada apa di bawah? Ayo, lihat. Untuk rombongan yang dari Bekasi harap mengambil kartu rombongan Anda di pos security. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ruang penjara bawah tanah ini terdapat penjara wanita dan pria yang terpisah. Dulunya digunakan sebagai tempat penampungan para tahanan, penjahat, dan tokoh-tokoh masyarakat yang memberontak terhadap pemerintahan Belanda. Di dalam penjara ini masih terdapat bola-bola berat yang dulu digunakan untuk mengikat para tahanan agar tidak melarikan diri. Wah, traveler, kita masuk ke dalam sini tuh musim begini nih. Atapnya pendek banget. Kebayang gak sih gimana pahlawan-pahlawan kita dulu yang berjalan di sini? Mungkin bisa hidup ya. Apa sebut pahlawan-pahlawan kita? Keluar yuk, banget banget. Ampun sobat traveler, di dalam tuh panas dan engap banget. Dan sekarang aku udah mulai capek, haus. Kira-kira di mana ya beli minum yang seger, yang bisa nyegerin gitu? Ada bacaan kantin tuh. Sana, kita lihat sana yuk.
traveler, ada selendang mayang tuh di sana. Kayaknya seger, cocok banget buat di siang hari yang panas super ini ya. Ayo kita kesana aja langsung. Bang, pesen satu selendang mayangnya. Jakarta memiliki makanan dan minuman yang khas tradisional. Ada satu minuman yang sudah mulai jarang ditemukan, yaitu es selendang mayang. Ya, dingin menyegarkan, begitulah rasa es selendang mayang yang merupakan warisan Betawi tempo dulu. Bukan hanya segar, minuman ini juga bercita rasa kearifan bahan-bahan asli, di mana es ini juga berbahan sagu aren dan hangkue yang merupakan saripati kacang hijau. Kedua bahan inilah yang menjadi bahan selendang mayang dengan bentuk serupa bubur sumsum. Es selendang mayang juga memiliki warna yang khas yang cantik, yaitu merah, hijau, dan putih. Dulu, orang Betawi menyebut warna yang cerah dengan sebutan selendang dan putih sebagai mayang. Maka dari itu, dinamakan es selendang mayang. Yuk traveler, kita cobain seperti apa sih rasanya es selendang mayang itu. Seger banget. Ini saudara-saudara, tahu nggak sih selendang mayang ini tuh merupakan minuman khas dari Betawi. Baru pertama kali sih aku nyobanya. Coba ya. Airnya dulu. Bagas alkarin guys. Jelinya. Ini jelly. Mana sih? Legit-legit gitu. Kayak pakai santan, pakai santan tadi ya bikin. Enak deh. Mau nggak? Mau. Aku habis ini dulu ya. Habis ini kita kalian lagi. Nah, udah habis nih, udah selesai minum, udah seger lagi. Sekarang gimana kalau kita lanjut keliling-keliling cari hal-hal unik apa lagi sih yang ada di Kota Tua ini? Langsung aja, yuk. Wah, traveler, ramai banget di sini. Kita mau kemana dulu ya? Soalnya banyak banget. Ada tato, ada lukisan, ada gantungan kunci, ada banyak banget. Tapi kayaknya yang paling unik di sini, yang paling ramai dikunjungi yaitu patung-patung model. Patung-patung model pahlawan. Gimana kalau kita temuin salah satu patung model pahlawan yang ada di sana? Yuk, kita lihat orangnya. Halo, dengan siapa bang? Nggak boleh tahu. Ale. Oh, udah berapa lama bang sejak kayak gini? Ya, lama sih, lumayan lah, ada 3 tahunan. 3 tahunan. Itu dari komunitas atau gimana? Ya, komunitas, kita komunitas patung seni patung budaya Kota Tua. Awalnya bisa ikut dari komunitas ini gimana bang? Ya, awalnya sih kita itu dari ya berbagai itu ya orang yang terus terbentuklah komunitas pecah-pecah. Jadi di rumah kan ada ceritanya, temanya tuh. Terus ini kan temanya pahlawan. Sekarang kan ceritanya nggak boleh. Nah, dan jadi semua itu temanya pahlawan, Oni Belanda. Ya. Asal abang juga dari mana sih? Dari Cirebon. Oh, dari Cirebon. Berarti di sini tinggalnya
Gimana? Ngekos. Oh, ngekos ya. Dekat kok, dekat-dekat kok. Gitu. Di kebun sayur. Dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Ya kalau hari-hari biasa kita main jam 2 lah, jam 2 siang sampai jam 10. Kalau Sabtu Minggu kita main pagi sampai jam 10. Itu berarti digajinya, maaf, nanya gajinya itu dari atasannya atau gimana? Enggak, kalau sistem gaji enggak, kita dibagi 2 sama yang punya banner, yang punya kostum. Dibagi 2 lah, nggak dibagi 2 sih, antara 60-40%. Kita yang pemain 60%, yang punya kostumnya 40%. Dari pemerintah sendiri udah dapat izin? Oh, izin pasti dong, kita ini sama-sama kan, kita komunitas, kita usulin. Susah senangnya apa itu, Pak? Ya susah senangnya adalah maksudnya saat ya sepi ya kita syukurin, namanya kita syukurin. Gimana itu, kita yang penting kota tua ini berkembang dan bisa meramaikan. Ini maaf, kalau misalnya sehari kira-kira dapat berapa dari abang? Penghasilan gitu. Penghasilannya Tergantung sih, kalau hari-hari biasa ya sekitar 200 ya dapat. Hari biasa, kalau Sabtu Minggu lumayan. Jadi ya nggak secara ngomong-ngomong ya, maksudnya kalau 800, 700 dapat. udah lumayan banyak. Kalau hari weekend gitu ya? Ya hari weekend, kalau hari weekend kita itu ya lumayan Pak. Nah, kalau ini sebentar lagi kan bulan Ramadan, kalau bulan Ramadan apakah banyak juga pengunjung atau gimana kan? Ya biasanya sih banyak, cuman kita main kan berhubung puasa ya, kita puasa muslim kan, puasa paling kita main jam 3 break, pas maghrib kita buka bareng ya, kakak-kakak buka bersama kakak-kakak ya main lagi gitu. Kita kan temanya kita kan meramaikan kota tua ya, siapa yang mau bekerja, siapa yang ibaratkan ayo kita meramaikan ya, ayo main. Gitu. Nah, traveler, udah dilihat tadi kan gimana kata-kata dari Abang Ale. Jadi mereka di sini semua komunitas patung yang ada di sini berjasa juga sih, karena mereka yang meramaikan kota tua. Dari kota tua yang masih sepi sampai sekarang yang udah lumayan ramai kayak gini, dan pemerintah juga udah mengakui bahwa mereka yang menjadi target ataupun salah satu hal yang meramaikan kota tua ini. Dan dari kata-kata Bang Ali tadi juga ada motivasi yang bisa diambil, yaitu kalau kita kerja juga mikirin apa manfaat dari kerjaan kita itu, ya salah satunya tadi dong, mereka bekerja mencari uang dan tidak memaksa kayak beberapa pengamen, dan juga manfaatnya meramaikan kota tua. Nah, traveler, kayaknya sampai sini aja perjalanan kita di weekend kali ini. Saya Nasution dan kru pamit undur diri dan sampai jumpa.